dalam kontainer, kita tinggal keluarkan satu-satu, Bang. Apa bedanya dengan besok? Besok kan tidak teman-teman standby. Kalau besok kita geret-geret satu-satu, Oh ya, Bang. sama yang sekarang kan digeret-geret juga. Ini kenapa kita memutuskan untuk pakai konsep ini, Bang? Karena kita ada batas tahapan rekapitulasi. Kita juga menghindari pelanggaran administrasi. Batasnya tanggal 3. Saya paham, makanya gitu ya. Saya paham, makanya saya bilang minta dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya itu PKPU, mana tunjukkan pasal berapa yang memperbolehkan, karena kotak suara itu tidak bisa dibuka, disegel, dibuka, disegel, dibuka, disegel. Sekali dibuka, barang ini harus selesai dan disegel satu paket. Abang juga paham bahwa Abang sarjana hukum, bahwa hal yang tidak diatur dalam undang-undang, yang diatur dalam ketentuan aturan itu diperbolehkan atau tidak diatur gitu. Nah, ini semua tidak melanggar daripada kita tidak mengganti C plano, kita tidak merusak C plano gitu. Kita hanya memindahkan C plano untuk bagaimana efisiensi dan besok dibacakan seperti apa adanya. Kita bisa cek dengan C hasil dan juga C plano. Rekan-rekan saksi, rekan-rekan panwas itu semua punya fotonya. Begitupun juga kami akan tampilkan di Sirekap begitu. Hasil yang benar-benar real di TPS, dan saya pastikan itu semua tidak ada yang kita akan rubah sama sekali angkanya, Pak. Gitu. Ya, semua orang akan mengatakan tidak akan berubah. Tapi waktu saya tadi makanya, oke lah, saya untuk mempersingkat ini, silakan teman-teman PPK, ini tetap kita jalankan untuk memindahkan. Tetapi buat berita acara bahwa itu pertanggungjawabannya dari PPK dan Bawaslu. Ya. Bahwa ini sepengetahuan Bawaslu. Ya. Karena ini di MK digugat bisa, Bos. Karena apa? Ya ini tidak ada bukti bahwa ini disetujui. Dia peraturan manapun tidak bisa. Ketika kotak suara dibuka, itu satu arah, Bos. Habis dibuka dikunci lagi, dibuka dikunci lagi, nggak bisa tahu. Jadi Bang, gini Bang, pada prinsipnya hal yang kita lakuin hari ini juga memang secara serentak dilakukan oleh PPK kecamatan lain. Saya nggak ada urusan dengan PPK. Iya, maksudnya gitu. Jadi saya jadi buat acuan kita hari ini untuk melakukan rekap, dan juga udah briefing sama beberapa saksi pada sore hari, dan mereka juga menyepakati, dan kita juga memang harus melibatkan mereka dalam hal ini. Jadi besok pas pembukaan panel kita langsung set teman-teman ya, ngebacain mereka pas menjalankan itu lebih ke efisiensi waktu. Oke, berarti kan apa artinya dengan efisiensi teman-teman koalisi yang lain ada yang mau ditambahin. Kalau buat saya juga menghargai teman-teman dari paslon yang lain, karena kami juga tidak mau dicurigai nantinya dalam tanda kutip ya. Kami juga tidak mau mencurigai mereka, karena ketika ada pergeseran plano lalu ada perubahan di situ, pasti seujung ini akan kemana-mana, Pak, karena ini sudah dibuka. Tetapi kalau ini semua dibuka dan memang tidak ada masalah, ya alhamdulillah kan gitu. Ini kan problemnya ketika nanti ada masalah, teman-teman PPK ini akan diseujonkan oleh 3 kandidat. Dari kami tidak mau disalahkan bahwa wah ini nih karena bosnya dulu incumbent beberapa tahun yang lalu. Nah ini kan perlu kita jaga. Makanya ini mumpung ada Bapak polisi dan Bapak tentara, ya TNI, silakan memang kalau ini pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawabannya sama siapa? Nggak mungkin ini diserahkan sama Satpol. Iya, betul. Kan gitu. Nah ini berarti kan harus 24 jam, dan kami mau minta pertanggungjawabannya ke siapa. Nah, tapi kalau ada landasan hukumnya tidak perlu dijaga, nggak ada masalah. Ya kan, karena ini unsur pidana, Bos. Ketika memindahkan surat suara keluar, ya, surat suara, iya, plano itu juga hasil satu, itu juga pidana, Bos. Kalau itu ternyata dipindahkan terus nanti ada yang nyalin, nah kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya itu saya nggak mau disalahkan. memang menjadi persoalan Gitu. ketika kita buka PPK aja yang melakukan pembukaan, Bang. Tapi kan hari ini saya sendiri juga melibatkan beberapa teman-teman saksi sudah hadir di lengkap, Bapak Kepolisian, Pak Wajah, dan saya kira aman, dan saya juga bertanggung jawab. Saya mau masalah. Intinya saya mau menyampaikan apa, karena ini kan pesan dari para kandidat, ya pemilihan ini harus main steril. Kita tidak boleh dicurangi, tapi kita juga tidak boleh curang. Cocok. Kan gitu. Nah, untuk itu nggak apa-apa ini tetap dijalankan, tapi saya minta 1 kali 24 jam besok pagi sebelum kita main surat pernyataan berita acara bahwa ini memang sudah disepakati oleh semua. Dan ini jadi landasan hukum. Kalau Pak Ginta tadi bilang bahwa ini nanti akan diatur kemudian, iya diatur kemudian. Tetapi semua peraturan itu mengikat ke atas. Ya di atasnya belum ada putusan, dan dari KPU pusat pun belum ada surat arahan atau surat edaran. Kami dari partai belum dapat surat edaran bahwa mengizinkan kotak suara dibuka dan mengeluarkan C1 plano. Nggak ada itu, Pak. Tapi kalau surat edaran itu ada, itu jadi landasan hukumnya baru. Kalau ini PPK lain nanti buka segala macam, nggak bisa. Kan tergantung perdebatannya. Nah makanya maksud saya, ini kita tetap jalankan keputusan yang tadi saya menghormati teman-teman. Tetapi cepat, karena ada sekretariatnya, dibuatkan surat bahwa
ini keputusan ini berdasarkan keputusan dan sudah diamati oleh Bawaslu. Jangan dari sini Bawaslu pada pakai seragam bagus-bagus, tapi ternyata aturan-aturan main yang dilanggar, mereka tidak mau bertanggung jawab. Itu udah fair juga. Saya nggak mau menyalahkan teman-teman PPK. Gitu ya. Intinya adalah saya mau menjaga biar semuanya tidak ada tanggung jawab. Teman-teman saya di kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, dan saya di kandidat nomor 3, itu kita mau main fair play. Jadi ketika ada kesalahan sedikit pun tidak ada yang saling menyalahkan. Oke? Nah, makanya setelah itu kalau memang disetujui, dengan PPK buat surat sama Bawaslu, nanti disampaikan kepada kami para kandidat bahwa ini adalah kesepakatan bersama kejadian khusus. Iya, kejadian khusus bahwa ini ada arahan dari KPU kota untuk mengeluarkan C1 plano ke dalam satu kota per 3 kelurahan. Kami membuat berita acara itu. Jadi ketika kami jelaskan, karena nanti ketika diuji di MK kan akan terjadi permasalahan. Kau mau saksinya ini dikeluarkan karena ini menyalahi aturan. Tapi kalau aturannya ada, ya kami harus mau. Tapi kalau ini aturannya nggak ada, kan gitu. Nah makanya untuk memegang pegangan kami para saksi, berita acara itu. Iya berita acara. Nah, kami ngapain ada di sini kalau ujung-ujungnya kami nggak bisa mempertanyakan apa yang di luar aturan main. Oke, Jadi ini yang belajar dari kasus film kemarin ya. Kita sangat pengen bagaimana ini diatur dengan efisien efektif gitu. Iya. Walaupun kita juga harus mengikuti aturan. Iya. Betul kata Bang Frans ya, bahwa usahakan setiap langkah itu harus berdasarkan aturan main. Aturan mainnya seperti apa? Ya sebaiknya memang berita acara ada dan semua disaksikan oleh para yang berkepentingan termasuk para pejabat juga ya. Dan nanti pada saat dibuka juga betul-betul itu aman, nggak boleh ada yang colongan segala macam. Kita juga nggak pengen. Saya juga termasuk yang nggak pengen itu terjadi. Gitu. Makanya kenapa kita juga ada di sini, kita masih menyaksikan itu. Harapan saya semua kita harus menjadi saksi dan betul-betul supaya efektif. Ya betul. Ya besok juga kita jangan sampai kelelahan sampai malam-malam ini kalau bisa. Harapan saya kalau bisa jangan malam-malam ini urusan. Kalau bisa kalau udah selesai ya udah jangan lama-lama gitu. Cocok saya juga nggak lama-lama. Cepat lebih bagus. Sekian 1 jam lah. Bener 1 jam. Ya udah gitu Bang ya Bang ya. Bang ya. Kita masuk ke dalam bareng-bareng sama ini polisian kita bikin surat ke dalam semua saksi Saksi boleh keliling, kita kan kota kan di sudut-sudut nih. saksinya semua 12, Boleh. berarti 12 kali berapa? 3 Ya, kali dan boleh. kebanyakan. Ya, Banyak tuh. Ada saksi aja nomor laporan saksi. Ada yang paling 3-4 orang terus lah. BPN, BPK, Panwa, Bapak-bapak kepolisian, dan kami gitu Bang ya. Oke. Terus kalau bisa nanti kotaknya itu ditaruh di paling depan sehingga dia tidak tersembunyi. Iya, betul. Oke, dari diambil makan tikus kali bocor kan. Oke lah, ya. Ya.